warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu dengan pembahasan kita kali ini yaitu zakat, yang Ibu beri judul dengan Ayo Berzakat. Landasan dari zakat itu terdapat dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang Ibu tampilkan pada layar di sini, yaitu ajakan untuk setiap muslim untuk mengeluarkan zakat yang ada padanya. Yang akan Ibu bacakan pada kesempatan kali ini yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi rizqabil gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Yang berarti sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Setiap umat, setiap manusia di muka bumi ini, Allah telah limpahkan karunia-Nya yang begitu banyak. Jadi di antara manusia tersebut ada manusia yang mau bersyukur dan ada yang manusia yang tidak mau bersyukur. Manusia ingin mencukupi semua kebutuhan pokoknya seperti makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan maupun kesehatan, sampai rekreasi itu akan diwujudkannya. Tetapi sebagian orang belum mampu mewujudkan kebutuhannya tersebut. Islam memberikan solusi untuk mengatasi persoalan masalah sosial yang ada di masyarakat dengan setiap umat yang mampu untuk berzakat agar mengeluarkan zakat, infak, sedekahnya. Zakat itu kan kesadaran daripada setiap umat atau ke setiap orang untuk mengatasi permasalahan yang ada, yaitu dengan cara seseorang mengeluarkan zakatnya, maka ia akan membantu persoalan sosial yang ada pada lingkungannya, yaitu dengan cara mengeluarkan sedikit rezeki dari Allah yang telah dikaruniakan Allah padanya untuk saudara-saudaranya yang lebih membutuhkan, yang telah dijelaskan dalam Quran Surah At-Taubah yang ke dalam 8 golongan, yaitu golongan orang miskin, orang fakir, dan orang mu'allaf, gorin, amil, dan orang yang dalam perjalanan atau musafir. Zakat itu kan memberikan materi maupun non-materi, yang merupakan bagian syariat dari harta untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Manfaat dari zakat itu dapat diambil untuk memberantas kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan memberdayakan harta zakat. Ditinjau dari segi bahasa, zakat bahasa Arab diambil dari bahasa Arab, yaitu zakat, yang berarti suci, berkah, tumbuh, bersih, dan baik.
dengan berzakat, seseorang itu telah menyucikan dirinya maupun hartanya dari hak atau dari harta orang lain yang ada pada harta dirinya. Secara lahiriah, harta ketika berzakat, harta akan berkurang, tetapi pada sisi Allah, ketika seorang berzakat, maka Allah akan limpahkan zakat. Allah akan melimpahkan zakat yang ia berikan kepada orang tersebut untuk dan memenuhi kebutuhannya. Dengan berzakat, seseorang akan membantu kehidupan dari orang-orang yang mustahik zakat, yaitu orang yang fakir, miskin, gorin atau berhutang, musafir, orang yang dalam perjalanan, maupun amil yang menangani zakat. Manfaat dari zakat juga akan mengembangkan harta maupun kesehatan atau keberkahan yang ada pada diri seseorang yang berzakat. Zakat menurut istilah syariah berarti mengeluarkan sebagian dari harta yang kita miliki untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Syarat-syarat harta yang dizakati pertama adalah milik sempurna. Artinya setiap harta yang kita miliki itu hanya akan diberikan zakatnya ketika harta atau barang itu telah kita miliki. Dan yang kedua adalah harta berkembang, yaitu harta yang seperti perusahaan yang ketika 1 bulan dia mempunyai modal dan pendapatan tidak sama atau berkembang pada bulan berikutnya. Dan yang ketiga adalah ketika harta atau barang tersebut telah sampai batas atau nisab, seperti harta pertanian dan harta peternakan. Dan yang kelima adalah mencapai haul, yaitu ketika harta itu telah dimiliki oleh seseorang itu selama 1 tahun. Kewajiban untuk membayar zakat itu kan termasuk pada rukun Islam yang ketiga, yaitu perintah untuk membayarkan zakat. Semua amalan dari rukun Islam itu adalah amalan untuk Allah, karena dan manfaat dari mengeluarkan zakat adalah menghilangkan rasa kikir, sombong, dan tidak mau berderma. Dan yang paling penting adalah membersihkan harta dan diri muzaki atau pengeluar atau orang yang memberikan zakat. Yang keempat adalah mendidik manusia untuk mengerjakan suatu kewajiban. Yang kelima, mengembangkan rasa bermanfaat atau berguna kepada orang lain atau saling membantu. Ada 8 golongan penerima zakat seperti yang dijelaskan pada
dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Yang pertama adalah asnaf, yaitu fakir, seseorang yang tidak mampu atau tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang kedua adalah miskin, yaitu seseorang yang memiliki pekerjaan namun tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga adalah amil, yaitu seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah dan masyarakat sebagai bertugas untuk menangani zakat. Dan yang keempat adalah mu'allas, atau orang yang baru masuk ke dalam ajaran Islam. Dan diharapkan setelah dia mendapatkan zakat yang kita berikan adalah agar dia dapat istiqomah dalam Islamnya. Dan yang keempat adalah riqab, atau mencakup orang Islam yang ditawan oleh orang kafir dan seseorang itu membebaskannya dengan harta atau zakat. Dan yang kelima adalah gorin, atau orang yang memiliki hutang untuk kepentingannya yang diperbolehkan untuk kebaikan tetapi tidak untuk jalan maksiat. Yang ketujuh adalah fisabilillah, yaitu dana dari zakat itu yang diberikan adalah untuk jalan Allah, yaitu dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat seperti membangun masjid dan mengembangkan modal dari muzaki untuk mengembangkan modal usahanya, sehingga pada tahun berikutnya muzaki atau orang yang menerima zakat tersebut dapat mengeluarkan zakat dan dia dapat meningkatkan taraf hidupnya. Yang kedelapan adalah Ibnu Sabil, yaitu seseorang yang dalam perjalanan jauh dan tidak bertujuan bermaksiat, atau yang dikenal dengan musafir. Dalam syariat Islam, zakat dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Ketika zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada setiap diri manusia untuk membersihkan hartanya, diri manusia Islam atau muslimat yang bertujuan untuk membersihkan dirinya dari harta orang lain. Dan yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta, zakat yang wajib diberikan karena haul atau nisab dari harta yang kita miliki, seperti harta milik, harta perdagangan atau pekerjaan, atau harta peternakan ataupun perkebunan yang kita berikan. Mungkin sekian yang dapat Ibu berikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, pada hari ini, dapat kita amalkan dan dapat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Mungkin hanya sekian pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.